Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatul Laila Ahda dengan NIM 24231133 Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 2 praktikum kimia umum mengenai perubahan materi. Sebelum memasuki penjelasan, kita harus mengetahui dulu apa itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan juga menempati ruang yang ada di alam semesta ini. Sifat dari suatu zat juga terbagi menjadi 2, yaitu ada sifat fisika dan juga sifat kimia. Yang pertama yaitu ada perubahan fisika. Perubahan fisika ini adalah sifat yang dimiliki oleh suatu zat yang tetapi tanpa disertai adanya perubahan dari zat tersebut maupun pembentukan zat baru. Yang kedua yaitu ada perubahan kimia. Perubahan kimia ini perubahan yang dimiliki oleh suatu zat yang menghasilkan zat baru ketika dia itu saling berinteraksi dan menghasilkan zat baru. Nah, pada percobaan yang kedua ini, perubahan materi, saya melakukan 2 percobaan. Yang pertama ada di percobaan 2.1. Pada percobaan 2.1, di sini kita melakukan 4 buah percobaan. Yang pertama yaitu percobaan pada pemanasan lilin. Nah, lilin kan dalam bentuk padat tadi dipanaskan di cawan penguap, lalu terjadi perubahan bentuk dari bentuk yang padat menjadi bentuk yang cair. Setelah itu lilin yang cair tadi didinginkan di air, akhirnya berubah bentuk lagi dari bentuk yang cair menjadi bentuk yang padat. Nah, pada proses ini terjadinya proses perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, di sini saya melakukan percobaan 1 sendok gula pasir yang dilarutkan ke dalam air, lalu terjadinya perubahan gula pasir tersebut larut di dalam air, dan ini merupakan perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Pada percobaan yang ketiga yaitu pada pita magnesium yang dibakar. Nah, kondisi sebelum pita magnesium dibakar ini bentuknya padat dan berwarna abu-abu. Setelah dibakar di spiritus, bentuknya menjadi seperti abu lebur habis karena tadi dibakar dia itu menghasilkan cahaya. Nah, pada proses ini terjadi perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Pada reaksi ini menghasilkan reaksi 2Mg ditambah O2 yaitu menghasilkan 2MgO. Dan yang keempat yaitu pada pita magnesium yang dimasukkan ke dalam larutan HCl1M. Nah, pada proses ini terjadinya perubahan kimia karena terjadinya pembentukan zat baru. Nah, pada proses ini terjadi reaksi HCl di Mg tambah HCl menghasilkan MgCl tambah H2. Nah, yang terjadinya pembentukan zat baru ini adalah H2 tadi, yaitu gas-gas yang terbentuk ketika terjadinya reaksi, yaitu gelembung-gelembung gas tadi. Ketika terjadinya gelembung-gelembung gas tersebut, maka itu sedang bereaksi, namun ketika terjadinya percepatan reaksi, namun ketika gelembung-gelembung gas tadi sudah habis dan sudah selesai, berarti itu tandanya reaksi tersebut telah selesai. Ada percobaan 2.2, di sini yang pertama yaitu melakukan percobaan pada 3 ml larutan kalium iodida 0,1 m dan juga 2 ml timbal nitrat timbal 2 nitrat 0,1 m. Nah, pada percobaan ini yaitu menghasilkan perubahan kimia dan terjadinya reaksi PbNO3 ditambah Ki menghasilkan KNO3 ditambah PbI2. Nah, pada proses ini itu terjadinya perubahan kimia karena menghasilkan zat baru yaitu PbI2 tadi menghasilkan endapan yang berwarna kuning.
Dan yang kedua yaitu larutan asam klorida HCl dan juga 1 mili kalium kromat 0,1 m. Nah, pada proses ini itu terjadinya reaksi K2CrO4 ditambah HCl menghasilkan K2Cr2O7 ditambah KCl ditambah H2O. Dan yang ketiga yaitu pada 1 butir batu pualam dan juga 2 mili larutan asam klorida. Nah, pada proses ini terjadinya batu pualam tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi larutan asam klorida tersebut, menghasilkan gelembung-gelembung yang sedikit menurut hasil pengamatan saya. Dan disitu terjadinya reaksi CaCO3 ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Dan yang keempat yaitu antara lautan natrium hidroksida 1M dan juga amonium klorida. Nah, pada proses ini harusnya terjadi perubahan kimia dan terjadinya ada bau, namun dalam praktikum kelompok saya tidak ada terjadi perubahan baunya. Dan sini menghasilkan reaksi NH4Cl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O ditambah NH3. Nah, NH3 ini tadi merupakan pembentukan zat barunya yaitu sebuah gas amonia. Nah, dapat disimpulkan pada percobaan 2 mengenai perubahan materi ini yaitu sifat suatu zat itu ada dua, yaitu sifat fisika dan juga sifat kimia. Pada sifat fisika ini tidak terjadi pembentukan zat baru, mungkin terjadinya perubahan tuh kayak perubahan wujud saja, seperti lilin yang tadinya padat ketika dipanaskan menjadi cair. Lalu yang kedua ada perubahan kimia, dan perubahan kimia ini yang menghasilkan zat baru. Biasanya perubahan kimia ini ditandai dengan adanya pembentukan gas ataupun juga pembentukan senyawa yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.